Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit renungan singkat untuk kita renungkan bersama-sama. Kitab yang saya pakai adalah kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-22 sampai 25. Sebelum kita membahas lebih lanjut, marilah kita bersatu dalam doa yang akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih Bapak untuk semua berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada saat ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, semoga firman-Mu ini dapat kami dengar dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Ya Bapak, meskipun kami masih virtual, tapi kiranya Engkau boleh berkati kami. Semoga pandemi ini segera berlalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Kitab yang saya pakai ini dari Yesaya 43 ayat yang ke-22 sampai 25 yang berbunyi demikian. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayatnya yang akan saya fokus ini adalah fokus pada pasal 43 ayat yang ke-25 yang berbunyi, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, renungan pada saat ini saya beri judul Forgive and Forget atau memaafkan dan melupakan. Nah, forgive and forget ini memang idealnya. Namun, apakah hal ini memang terjadi pada diri kita? Apakah hal ini memang kita lakukan dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia? Pada kenyataannya, kita aja mau forgive aja susah, apalagi forget. Kita mau memaafkan aja susah, apalagi melupakan. Nah, Tuhan Yesus itu mengajari kita untuk saling mengasihi termasuk musuh kita. Nah, di saat kita mendengar firman Tuhan ini, kita akan berkata amin. Namun saat kita diperhadapkan konflik dengan sesama, begitu sulit kita mengampuni mereka. Memang dari segi perkataan kita berkata, iya saya memaafkan kamu. Namun apakah dari hati kita juga sudah memaafkan mereka? Tidak, belum tentu. Kadang dari perkataan kita berkata, iya saya maafkan kamu, tapi dari hati kita masih terdapat kebencian terhadap orang yang melakukan kesalahan terhadap diri kita. Nah saudara-saudara, kadang kita hanya mendengar nama orang tersebut saja kita sudah jengkel, kita sudah terbawa perasaan, kita baper, kita akan mengingat kesalahan yang pernah mereka lakukan terhadap kita, seperti itu. Nah, kita itu terbawa perasaan padahal kesalahan yang telah mereka lakukan itu sudah berlarut atau sekian lama, sudah mungkin beberapa tahun yang lalu, tapi kita masih jengkel kalau ingat, seperti itu. Nah, apalagi orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah orang yang sangat dan pernah sangat dekat dengan kita, dimana kita sudah pernah sangat percaya kepada mereka, seperti pacar, sahabat, dan sebagainya. Nah, hal ini itu akan menjadi lebih susah kita lupakan. Mengapa demikian? Hal ini adalah karena kita ini telah terikat secara emosional dengan mereka, dan kita itu tidak menganggap itu hanyalah sebuah kesalahan, tapi kita menganggap hal itu sebagai sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka terhadap kita. Lah, kita udah percaya kok sama kamu, tapi kok kamu kayak gitu sih? Kita udah gini, tapi kok kamu kayak gitu sih? Kayak gitu ya. Itu tidak dapat dipungkiri ya saudara-saudara, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, di saat Tuhan mengampuni itu, ya itu juga tidak akan mengungkit, tidak akan menjerumuskan kita malah ke hal yang salah gitu. Tuhan itu pasti akan memaafkan dan melupakan apa yang telah kita buat kepada Tuhan. Tidak dapat dipungkiri kita itu juga mempunyai banyak kesalahan sama Tuhan Yesus, sama sesama. Kita sering bikin Tuhan kecewa, kita sering bikin sesama kita kecewa tanpa kita sadari. Nah, di sini saya mau menegaskan, jika kita ingat ke kisah tentang bangsa Israel, saudara-saudara,
bangsa Israel ini adalah bangsa atau umat pilihan Allah, tapi mereka ini seringkali tidak pernah kapok berbuat dosa. Mereka malah semakin sering berbuat dosa, semakin sering membuat kesalahan. Tapi apakah Tuhan itu mengungkit kesalahan mereka? Apakah Tuhan tidak mengampuni mereka? Nah, Tuhan ini mengampuni dan tidak mungkin kesalahan mereka. Malah Tuhan ini memberi kesempatan untuk mereka untuk berubah, untuk bertobat menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi bangsa yang lebih baik, seperti halnya kita. Kita ini seringkali mengecewakan Tuhan, seringkali membuat Tuhan marah. Tapi apakah Tuhan itu tidak memaafkan kita? Tuhan itu mengampuni kita. Tuhan juga tidak mengungkit kesalahan yang telah kita perbuat kepadanya. Malah Tuhan ini memberi kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kesempatan untuk kita untuk bertobat. Nah, dari sini ini kita harus belajar untuk menjadi seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memaafkan dan melupakan apa yang telah terjadi pada diri kita. Kita harus belajar untuk memaafkan orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita. Kita harus belajar untuk melupakan kesalahan yang orang lain pernah buat kepada kita. Mungkin dari saudara-saudara juga banyak yang pernah dikhianati dengan orang yang terdekat kalian, seperti sahabat kalian, atau mungkin yang masih muda-muda ini seperti saya, mungkin dikhianati oleh sahabat, pacar, seperti itu. Nah, hal ini dapat kita menjadikan perenungan untuk kita semua, di mana kita ini harus selalu memaafkan, ya. Tuhan itu ngajarin kita untuk memaafkan, bahkan Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Jadi kita harus belajar untuk memaafkan serta melupakan kesalahan orang yang pernah mereka perbuat kepada kita. Semoga renungan singkat ini dapat menjadi perenungan bagi kita semua. Sebelum saya menutup renungan singkat pada saat ini, marilah kita bersatu dalam doa saya hantarkan. Selamat sore Bapak, terima kasih Bapak untuk renungan yang boleh kami hayati bersama ya Tuhan. Kiranya perenungan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak, untuk selalu memaafkan orang lain dan melupakan kesalahan mereka, kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap kami ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami masing-masing. Kau boleh berkati kami Tuhan. Engkau juga kiranya lancarkan segala kegiatan yang akan kami lakukan ya Bapak. Ya Bapak, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Inilah sedikit perenungan singkat dari saya. Semoga renungan singkat ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan saudara-saudara. Dan tidak lupa saya mau mengingatkan, selama masa pandemi COVID-19 ini, semoga saudara-saudara selalu diberikan Tuhan kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan. Jangan lupa untuk jaga jarak, selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan jangan lupa kalau pergi membawa hand sanitizer dan membawa masker cadangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.